Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, kita lanjut ke pelajaran berikutnya yaitu matematika. Nah, siang-siang begini supaya kita tetap konsentrasi, materi pembelajaran yang akan kita pelajari nanti bisa dicerna dengan baik, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Boleh salah satu memimpin doa? Tugasnya siapa? Oh iya, Mbak Talita. Boleh dipimpin teman-teman yang berdoa dulu. Selamat siang anak-anak. Terima kasih. Kita lanjut dulu ke materi pembelajaran selanjutnya. Namun Bu Hani akan absensi dulu. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Oh iya, Mas Arya. Kenapa? Oh, sakit. Oke, semoga kita doakan bareng-bareng. Semoga Mas Arya bisa lekas sembuh dan bisa berangkat lagi bertemu kalian semua. Gitu ya. Amin. Oke, lanjut. Bu Hani akan mengajak kalian untuk belajar. Nah, sebelumnya Bu Ani mau tanya dulu, siapa di sini yang pernah main dadu? Angkat tangan coba. 1, 2, 3, 4. Wah, banyak banget ya, hampir semuanya ya. Oke, kira-kira bagaimana caranya kita bisa tahu angka yang paling banyak muncul dalam dadu tersebut? Ada yang tahu nggak caranya gimana? Ada yang tahu? Oke, Bu Hani akan mengajak kalian semua, nanti kita belajar sambil bermain dadu. Gimana ya caranya? Nah, ini Bu Hani sudah siapkan, ada dadu sama juga lembar kertas. Oke, sebentar ya. Nah, ini anak-anak, Bu Hani sudah nyiapkan, ini apa namanya? Dadu. Wah, kok dadunya bentuknya ada gambar buah-buahnya ya? Kok nggak angka? Gimana ini? Nah, terus ini ada juga Bu Hani menyiapkan lembar yang untuk kalian kerjakan nanti, tempat kalian mengerjakan. Nah, di sini sudah ada gambar-gambar buahnya. Ternyata sama ya dengan dadu ini. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Wah, tabel itu seperti apa nanti kita akan pelajari. Kalian juga nanti akan belajar mengenal data, mengumpulkan data tabel, kemudian membuat tabel. Kemudian kalian juga akan belajar bagaimana cara membaca informasi yang ada di dalam tabel. Nah, kayaknya pelajarannya agak susah ya, tapi tenang, kita akan belajarnya sambil bermain menggunakan dadu buah ini. Jadi nanti kalian akan menemukan bahwa belajar sambil bermain itu pastinya menyenangkan dan juga mudah dipahami. Oke, nah sebelum kita melakukan permainan, nah ini bermainnya secara berkelompok. Bu Hani akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Satu kelompok isinya 4 anak. Nah, Bu Hani di sini tidak akan memilih. Jadi yang menentukan kelompoknya bukan Bu Hani juga bukan kalian, tapi Bu Hani akan mengacak. Namanya satu kelompok itu diacak menggunakan website. Nah, websitenya seperti ini. Oke, tadi kita sudah lihat di websitenya tadi bentuknya bebek-bebek ya. Nah, kita akan menuliskan tadi siapa aja ya kelompoknya. Kelompok 1. Oke, tadi kita sudah mengacak ya nama kelompoknya. Nah, ini Bu Hani sudah tuliskan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Sekarang kalian duduknya bareng satu kelompok. Jadi satu kelompok, misalnya kelompok 1 ada Abi, Anora, Akila, dan Ara. Cari tempat jadi satu, kalian berempat jadi satu kelompok gitu ya. Oke, boleh kalian siap-siap dulu cari tempat yang nyaman. Oke. Baik, semuanya udah duduk dalam satu kelompok ya semuanya. Oke. Perhatikan Bu Hani di sini semuanya, perhatikan ya. Oke. Ini tadi apa namanya? Dadu. Nah, ini dadunya kita sebut dadu data. Nah, tapi ini tidak berisi angka. Isinya apa? Gambar buah-buahan. Nih ada buah apel, buah pisang, buah anggur, ada buah mangga, jeruk, banyak sekali ya.
Oke, Bu Hani akan menjelaskan bagaimana cara kalian bermainnya seperti apa. Oke, kita membutuhkan ini. Membutuhkan kertas. Di sini tulisannya menyajikan data. Satu kelompok kalian ini kan punya 4 teman, atau dalam satu kelompok ada 4 orang. Bu Hani akan memberikan kesempatan kepada kalian satu anak ngelemparnya berapa ya? 5 kali. Nah, jadi nanti kalian mainnya ini ada 20 kali lemparan. 20 dibagi 4 berarti satu anak 5 lemparan. Nah, kemudian kalian ketika melemparkan ini kalian juga membutuhkan kertas menyajikan data ini. Nah, apa hubungannya? Caranya bagaimana? Nah, seperti ini. Misalnya Bu Hani melemparkan ya, dilemparkan. Oke. Nah, kita dapat buah apa ini? Buah apa? Buah apa ya ini? Alpukat ya. Misalnya alpukat. Nah, kita cari di kertas di sini. Gambarnya alpukat yang mana? Oh, di sini. Kemudian tabel yang ini, kolom ini namanya turus. Oh, berarti tadi Bu Hani lempar 1 kali dapatnya alpukat. Berarti alpukatnya turusnya dikasih turus bilangan 1 seperti itu. Kemudian misalnya Mbak Anora ya melemparkan, dilempar lagi. Wah, ternyata dapat lagi buah alpukat. Nah, nanti alpukatnya ini digambar alpukat tambah lagi turusnya 1. Tadi punya Bu Hani 1, punyanya Mbak Anora 1. Jadi buah alpukatnya ada berapa turusnya? 2. Nah, frekuensi ini di bagian frekuensi nanti kalian isikan jumlah seluruhnya. Misalnya sudah muter 20 kali, teman-teman yang lain juga sudah melempar semua. Nanti kalian hitung. Misalnya buah mangga ini dapat berapa? Turusnya ada berapa? 5 misalkan. Nanti di frekuensinya kalian tulis bilangan 5 tapi memakai angka. Tahu ya? Kemarin kita sudah belajar mengenai turus. Turus itu apa? Iya, garis-garis. Jadi nanti kalian buat garis-garis di bagian kolom turus. Kemudian yang di bagian kolom frekuensi kalian tuliskan menggunakan bilangan atau angka. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Oke. Boleh langsung kalian bermain. Coba dulu. Ada yang sudah selesai kelompoknya? Kelompok berapa? Kelompok 3. Oke. Sudah selesai. Nah, perhatikan semuanya. Ini untuk semuanya ya, Bani menjelaskannya. Bagi yang sudah selesai, kalian koreksi lagi secara bersama-sama. Tadi yang misalnya buah mangga tadi dapatnya berapa? Benar 5 atau bukan? Gitu. Nanti kalian cocokkan juga turusnya itu seperti apa, salah atau tidak, frekuensinya cocok nggak sama turusnya, kalian dikoreksi lagi. Kemudian di bawahnya ini jangan lupa diisi, ini ada pertanyaan, ada 3 ya. Nah, itu dijawab, didiskusikan sama kelompoknya masing-masing. Ada yang bingung? Boleh bertanya? Oke, ya. Pas dulu ya. Oke, yang kelompok 3, ada pertanyaan, ada kesusahan tidak? Oh iya, jadi di sini maksudnya buah apa yang jumlahnya paling banyak? Nah, kalian lihat. Di sini antara buah mangga, apel, alpukat, jeruk, pisang atau anggur, kira-kira yang paling banyak yang mana? Ya. Ya, makanya turus dengan frekuensi hasilnya harus sama. Kalian dilihat yang paling banyak kira-kira mana. Kalau misalnya buahnya ada 2 yang paling banyak, ditulis dua-duanya. Gitu. Iya. Kemudian soal yang kedua, berapa kali buah apel muncul? Nah, ini khusus yang buah apel. Tadi ada berapa kali di kelompok kalian? Ya, jadi di kelompok 3 ini hasilnya bisa berbeda dengan kelompok 1. Karena tadi kita kan lemparnya sendiri-sendiri, ya kan? Kelompok 1 dengan kelompok 3 berbeda. Kemudian yang ketiga, buah apa yang jumlahnya paling sedikit? Nah, tadi kebalikannya dari yang nomor 1. Kalau tadi paling banyak, nah yang ini kalian cari buah yang paling sedikit yang mana? Seperti itu ya. Oke, boleh didiskusikan dulu. Oke. Ada yang sudah selesai? Ya, kalau yang sudah selesai nanti tunggu kelompok lainnya selesai juga. Nanti kita akan presentasi ya. Nanti Bu Hani minta satu kelompok semuanya, semua anggota maju ke depan dipresentasikan. Ya. Yang dipresentasikan apa? Ya hasil kerja kalian. Misalnya tadi di kelompok 1 buah mangganya mendapatkan 10 misalnya. Terus yang apel tidak dapat sama sekali. Dan buah alpukat dan sebagainya. Nanti kalian ungkapkan, maksudnya kalian bicarakan tadi buahnya jumlahnya ada berapa saja, kemudian jawaban kalian dari nomor 1, 2, dan 3 itu apa. Seperti itu ya. Oke. Kalau sudah selesai? Sudah siap? Semuanya sudah selesai? Oke. Kita akan presentasi. Nah, kita mulai dari kelompok mana dulu ya? Kira-kira dari kelompok mana? Siapa yang siap dulu? Kelompok 2? Boleh kelompok 2 dulu. Oke, kelompok 2 boleh silakan maju.
Sudah, boleh maju ya. Next. Oke, terima kasih kelompok 2. Nah, ada pertanyaan tidak? Atau ada koreksi tidak dari kalian? Misalnya, kayaknya tadi yang paling banyak buah apel, kok jadi buah alpukat? Ada tidak? Ada koreksi? Tidak. Oke, berarti kelompok 2 sudah bagus, sudah bisa melakukan presentasi dan uji coba permainan tadi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, tadi kelompok 2 sudah, sekarang siapa yang mau maju lagi, yang sudah siap? Kelompok berapa? Kelompok 4? Boleh, silakan maju. Presentasi. Ya, begitu dari kelompok 4 hasil kerjanya seperti ini. Kira-kira ada tanggapan nggak dari kelompok lain? Ya? Oh iya, coba kalian hitung lagi. Kira-kira buah mangganya tadi ada berapa? Kok bisa yang paling banyak buah mangga? Salah hitung nggak? Oh, ternyata bukan salah hitung, tapi salah mengucapkan tadi ya. Ya, tadi dengarnya berapa tadi? 9 gitu ya. Padahal hasilnya 8. Oke, ada lagi tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada? Oke. Baik, boleh silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ya. Bu Ani akan menjelaskan ulang. Jadi, stop. Oke, baik. Semuanya tadi kita sudah presentasi ya, kelompok 1 sampai 4 sudah presentasi semua, sudah bisa menanggapi. Kalian sudah hebat karena sudah mau memperhatikan teman-temannya, mau menanggapi dari kelompok lain, dan juga bisa memperbaiki hasil pekerjaan kalian. Oke. Nah, Bu Ani ingin menekankan ya, kita akan menarik kesimpulan secara bersama-sama. Dari data yang disajikan dalam tabel, bentuk tabel tadi ya, seperti buahnya ini tadi, kan ini namanya tabel. Tabelnya ini sudah disusun dengan rapi. Kalian kira-kira bisa mudah untuk dipahami tidak? Kira-kira maksudnya dengan adanya tabel seperti ini dibuat rapi, kemudian dibuat yang jelas, ini kalian dalam memahaminya masih kesulitan tidak? Tidak. Kalian kira-kira untuk membacanya mudah atau susah? Mudah. Kayak contohnya tadi, oh mangga jumlahnya ada berapa, seperti itu ya. Nah, dengan data tadi, dengan tabel tadi, kalian sudah bisa membaca dan memahami kira-kira tadi buahnya ada berapa, kemudian yang paling banyak berapa. Nah, itu kalian sudah bisa berhasil membaca informasi data dalam tabel. Nah, maka dari itu, ketika kita membuat tabel, diusahakan membuat tabelnya itu dengan benar, disesuaikan dengan jumlahnya, nyatanya berapa, itu ditulis yang betul, dan tentunya rapi. Nah, itu pasti akan memudahkan kalian dalam membaca dan memahami data di tabel tersebut. Oke. Nah, karena dengan tabel tersebut kita itu bisa membandingkan data dan mudah untuk menarik kesimpulan. Contohnya tadi, di antara buah ini yang paling banyak mana? Yang paling sedikit mana? Kemudian yang buah apel tadi dapat berapa? Nah, itu sama saja kita bisa menarik kesimpulan dari data tabel tersebut. Oke, nah kalian Bu Ani rasa sudah bisa semua. Kalian sudah hebat hari ini. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, nah selanjutnya Bu Ani ingin kalian mengisi lembar refleksi. Nah, lembar refleksi itu apa? Jadi Bu Ani supaya tahu kalian itu kira-kira sudah betul-betul paham dengan materi ini atau belum gitu. Kira-kira dengan pembelajaran menggunakan permainan dadu tadi, kalian ada yang merasa kesusahan atau justru malah ada sesuatu yang bikin kalian mudah. Nah, ini Bu Ani akan bagikan kalian satu persatu, satu anak satu. Kalian isi lembar refleksi ini. Nah, di sini banyak, ada misalnya nomor 1, saya dapat bermain dan mencatat hasil lemparan dadu dengan baik. Kalian tadi bisa atau tidak? Kalau bisa, dicentang bagian iya-nya ini yang ada smile senyumnya. Kalau misalnya tidak, kalian centang di bagian kolom belum, gitu ya. Ada pertanyaan tidak dalam lembar refleksi? Tidak? Oke, Bu Ani bagian satu-satu ya. Lembar refleksinya sudah selesai semua? Sudah, oke, boleh dikumpulkan? Ya, terima kasih. Oke, pembelajaran kita hari ini khususnya di materi penyajian data cukup sampai sini dulu. Kita bermainnya, nanti kita lanjutkan, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas yaitu diagram batang gitu ya. Nah, sebelum Bu Ani tutup, kita nanti akan stop. Pengisian lembar refleksinya sudah selesai semua? Sudah? Oke, boleh dikumpulkan? Ya. Oke anak-anak, terima kasih sudah mengisi lembar refleksinya. Dan kalian juga sudah hebat hari ini, sudah mau belajar sambil bermain bersama Bu Hani. Oke. Kemudian, untuk pertemuan selanjutnya, Bu Hani akan mengadakan
penilaian harian dulu, terutama untuk yang materi ini. Nanti Bu Hani akan tes kalian kira-kira sudah benar-benar memahami atau belum materi ini. Setelah nanti ada ujian, nanti untuk yang mendapatkan nilai 75 ke bawah nanti akan mengadakan remedi. Nah, yang 75 ke atas nanti melakukan pengayaan. Seperti itu ya. Oke, setelah nanti ada penilaian, nanti kita juga akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu diagram batang ya. Oke, sampai sini dulu materi pembelajaran kita hari ini. Boleh ditutup sambil kalian boleh kemas-kemas ya. Oke anak-anak, terima kasih banyak sudah mau belajar dengan baik hari ini. Kita tutup dulu ya materinya. Mbak Talita boleh dipimpin lagi ya. Oke, amin. Semoga ilmu yang Bu Hani berikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian bisa lebih sukses ke depannya. Amin. Oke, cukup dari Bu Hani. Bu Hani tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.